Bab 3031. Jika mereka tidak tahu bahwa panggung memiliki penghalang di sekitarnya dan bahwa mereka tidak bisa naik, mereka akan bergegas ke sana untuk melindungi Leslie. Api berkobar selama beberapa saat sebelum perlahan-lahan surut. Serigala Frostfire perlahan mendekati bagian yang terbakar paling intens. Setelah api surut, sosok hangus, hampir menghitam terungkap, dan semua orang hampir tidak bisa mengenalinya. Saat pemandangan itu terdaftar, mereka bahkan lupa bernapas. Leslie telah dibakar sampai garing. Melihatnya, tidak ada keraguan bahwa dia telah meninggal. Teriakan kaget dan kesakitan bisa terdengar di tribun penonton. Semua orang menoleh untuk melihat sumber suara itu, dan mereka melihat bahwa tempat para murid paviliun rusa berkumpul terdengar dengan tangisan. Mereka tahu betul bahwa Leslie sudah mati. Itu terlalu tak terduga. Semuanya terjadi begitu cepat, begitu banyak sehingga mereka tertangkap basah. Mereka tidak menyangka kekuatan binatang itu begitu besar sehingga membakar Leslie hidup-hidup. Bahkan mayat Leslie dimutilasi. Ya ampun, binatang itu sekuat itu. Leslie sudah cukup kuat, tapi dia meledak hanya dengan satu serangan. Dia mati dalam keadaan yang sangat buruk, benar-benar hangus. Aku bahkan tidak bisa melihatnya. Leslie mungkin tidak pernah menyangka bahwa dia akan kalah separah ini. Sejujurnya, aku tidak pernah berpikir bahwa binatang ini akan begitu kuat. Sulit dipercaya. Jack mengangkat alis, tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya. Dia sudah berharap sebanyak ini, jadi dia tidak terkejut sama sekali. Orang-orang di sekitarnya, di sisi lain, tidak pernah mengharapkan ini, itulah sebabnya mereka dipenuhi dengan kejutan. Setelah memastikan bahwa Leslie sudah mati, serigala Frostfire berjalan berputar-putar saat tubuhnya mulai bersinar terang. Setelah itu berubah menjadi energi murni dan diserap oleh susunan di sekitarnya. Saat serigala Frostfire berubah menjadi energi, penghalang di sekitar panggung juga menghilang. Murid-murid paviliun rusa, yang telah menunggu di sekitar panggung, dengan panik bergegas. Ketika mereka melihat tubuh Leslie yang menghitam, mereka tampak seperti kehilangan ayah mereka. Itu terlalu menyedihkan. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Murid yang mengejek Jack di area taruhan segera berlutut saat air mata mengalir dari matanya. Leslie, bagaimana ini bisa terjadi? Murid-murid lain dari paviliun rusa semua berlutut juga, menangis kesakitan. Tenanglah, Leslie. Tidak ada yang menyangka binatang itu begitu kuat. Kamu tidak terlalu lemah, kamu hanya kurang beruntung. Jika kamu memilih binatang lain, hasilnya tidak akan seperti itu. Murid yang telah mengejek Jack menangis sangat keras seolah-olah dia telah kehilangan seluruh keluarganya dalam semalam. Murid-murid lain di sekitarnya buru-buru membantunya berdiri, menawarkan penghiburan yang tulus. Arne, jangan terlalu sedih. Kita harus membawa mayat Leslie sekarang. Mereka tidak merendahkan suara mereka saat berbicara. Jack relatif cukup dekat dengan panggung, jadi dia telah mendengar percakapan mereka. Karena itu, dia mendengar nama murid khusus ini, Arne. Bab 3032. Dia juga mendengar bahwa nama keluarga Arne adalah Raja. Sepertinya dia dan Leslie dekat dan seharusnya menjadi saudara-sedarah. Tidak heran keduanya bertindak dengan cara yang sama. Hasil pertandingan ditentukan dalam sekejap mata saat penjaga bertopeng tengkorak mulai berjalan menuju panggung, datang untuk membersihkan akibatnya. Jika tidak ada yang membawa mayat itu, para pengasuh akan membuang mayat itu seperti sampah. Murid-murid paviliun rusa tentu tidak akan membiarkan tubuh Leslie diperlakukan seperti itu. Mereka semua menahan kesedihan mereka saat mereka mengambil mayat Leslie dan meninggalkan panggung. Baru pada saat itulah semua orang tenang dari keterkejutan. Pertempuran telah melampaui harapan mereka. Mereka mengira telah melihat hasilnya, tetapi binatang itu benar-benar melawan dan membunuh Leslie. Kekuatan binatang itu telah melampaui imajinasi mereka. Itu lebih kuat dari binatang biasa. Leslie terlalu sial. Sepertinya binatang itu mungkin yang terkuat di antara kelimanya. Ketika semua orang selesai meratap, kebenaran mulai memukul mereka. Pada saat itu, beberapa tidak bisa menahan kutukan. Aku sangat bodoh bertaruh padanya. Aku tidak memiliki banyak kristal roh yang tersisa dan berpikir bahwa aku akan menang kali ini. Aku tidak percaya aku kalah. 50.000 kristal roh sia-sia. Ceritakan tentang itu. Kupikir Leslie akan menang di sini. Dia sangat membual sebelumnya,
mengatakan bahwa dia akan menang. Dia bahkan tersinggung pada siapapun yang bertaruh pada monster itu. Tidak ada yang mengira dia akan kalah begitu parah. Jika dia tidak memiliki keterampilan untuk mendukungnya, dia seharusnya tidak begitu sombong. Dia sangat bangga dengan dirinya sendiri sehingga semua orang percaya padanya. Sekarang, dia tidak hanya dikalahkan, dia sudah mati. Itu adalah satu hal untuk mempermalukan dirinya sendiri, tapi dia bahkan menyeret semua orang bersamanya. Aku tidak berencana bertaruh padanya. Jika dia tidak berdiri di sana menatap semua orang, aku akan bertaruh pada binatang itu. Ini semua salahnya. Jika bukan karena dia, aku akan membuat harta benda. Aku sangat marah. Bukankah murid-murid paviliun rusa seharusnya sangat kuat atau semacamnya? Apakah mereka masih berparade sekarang? Hanya membual saja. Saat keuntungan mereka diperhatikan, semua orang tiba-tiba kehilangan ketakutan mereka sebelumnya. Beberapa dari mereka pada dasarnya bertaruh apa yang tersisa pada Leslie dan akhirnya benar-benar bangkrut. Sebenarnya, beberapa dari mereka ingin mengambil risiko dan bertaruh pada binatang itu, tetapi Leslie telah melihat ke samping. Siapapun yang bertaruh pada binatang itu akan berakhir diolok-olok dan dihentikan jika latar belakang mereka tidak cukup kuat. Mereka dipaksa untuk tetap diam saat mereka bertaruh pada Leslie, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa hasilnya akan seperti ini. Beberapa orang mengerutkan kening karena marah. Leslie terlalu penuh dengan dirinya sendiri sebelumnya, yang sudah membuat semua orang tidak senang. Selain itu, Leslie telah menyebabkan mereka merugi, jadi semua orang tiba-tiba meledak marah. Karena Leslie sudah mati, tidak ada alasan bagi mereka untuk mengutuknya. Semua kesalahan akhirnya didorong ke paviliun rusa sebagai gantinya ketika beberapa orang mulai meneriaki murid-murid paviliun rusa. Kalian murid paviliun rusa hanya pandai membual. Kami kehilangan semua kristal roh kami berkat dia. Kamu harus membayar kami kembali. Itu benar, mereka seharusnya membayar kita kembali. Mereka sangat membual sebelumnya dan membuat semua orang bertaruh pada Leslie. Dia bahkan tidak sekuat itu. Dia terbunuh oleh binatang itu dalam satu serangan, dan dia menyebut dirinya murid terpilih dari rusa paviliun. Dia bilang dia akan menang. Sungguh lelucon. Beberapa dari mereka memburu paviliun rusa untuk membayar mereka kembali. Beberapa prajurit telah kehilangan seluruh kekayaan mereka karena taruhan ini. Karena kepercayaan mereka bahwa Leslie akan menang, mereka telah kehilangan semua kristal roh mereka. Bab 3033. Menghadapi kerumunan, para murid paviliun rusa gemetar karena marah. Mereka merasa seperti semua orang membuat mereka kesulitan tanpa alasan. Pada saat itu, Arne sangat emosional. Lagi pula, Leslie telah meninggal dengan kematian yang begitu mengerikan. Dengan demikian, dia adalah orang pertama yang terlibat secara verbal dengan orang banyak. Kamu bodoh-bodoh. Kamu adalah orang-orang yang bertaruh dengan sangat panik. Apakah kami memaksamu untuk memasang taruhanmu? Kamulah yang memilih siapa yang akan bertaruh, jadi apa hubungannya dengan kami? Saat dia mengatakan itu seperti dia telah melemparkan es ke dalam panci berisi minyak mendidih, dan tiba-tiba meledak. Beberapa prajurit sangat emosional sehingga mereka mulai bertengkar dengan paviliun rusa. Beraninya kamu mengatakan itu. Pilihan ada di tangan kita, katamu. Bukankah kamu berdiri di sana dan menatap, mengejek siapapun yang bertaruh pada binatang buas? Setelah Arne mendengar tuduhan ini, dia tertawa dingin ketika dia berkata dengan jijik, kami hanya mengatakan yang sebenarnya. Kami tidak pernah memaksamu untuk memilih Leslie. Pada akhirnya, kamulah yang mengeluarkan kristal rohmu dan bertaruh pada Leslie. Siapa yang harus disalahkan? Anda seharusnya melawan kami jika Anda bisa. Saat dia mengatakan itu, beberapa orang hampir memuntahkan darah karena frustrasi. Orang ini melewati batas. Dia sebenarnya menuduh mereka tidak cukup tegas dan tidak melawan. Arne pada dasarnya mengatakan bahwa paviliun rusa tidak pernah secara fisik memaksa mereka untuk memilih Leslie, dan bahwa merekalah yang memasang taruhan pada akhirnya. Dia pada dasarnya mengatakan bahwa paviliun rusa tidak bisa disalahkan atas apapun. Bahkan bibir Jack berkedut putus asa setelah mendengar itu sementara Rudy mulai gemetar karena marah. Seluruh tubuhnya mulai kaku. Rudy berbalik untuk melihat Jack. Orang-orang ini terlalu berlebihan, terutama orang Arne itu. Bagaimana dia bisa mengatakan semua itu? Dia menyalahkan orang lain.
Bahkan jika mereka tidak secara langsung memaksa orang lain untuk memilih Leslie secara fisik, mereka berdiri di samping dan mengancam mereka yang berlatar belakang lebih rendah. Jika bukan karena itu, beberapa dari mereka akan memilih berbeda. Bukankah mereka mengancam kita saat itu? Mereka tercela. Rudy benar-benar merasa orang-orang itu benar-benar tidak tahu malu dan tercela. Bahkan pada keadaan ini, mereka masih bisa mengatakan hal-hal seperti itu. Mereka mengandalkan hukum dunia berputar. Tidak peduli seberapa marahnya para prajurit di tribun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Pria berkumis yang duduk di sebelah Jack benar-benar merah karena marah. Dia mengertakkan gigi dan tampak seperti dia akan bergegas ke depan. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berteriak, orang-orang bodoh yang tercela ini. Mereka harus pergi ke neraka. Jika kita bisa menyerang mereka, tidak ada yang bisa menghentikan diri mereka sendiri. Paviliun Rusa, klan kelas 7 teratas. Kami tidak peduli lagi. Mereka terlalu tak tahu malu. Beberapa dari mereka tidak dapat menahan diri untuk menggunakan Jack sebagai contoh. Seorang pria berjubah abu-abu, yang duduk di depan Jack, tiba-tiba berdiri dan menunjuk ke arah Jack. Orang ini pintar untuk tidak memilih kalian, namun kalian semua mengejek dan mengancamnya karena dia tidak bertaruh pada Leslie. Hek, semua orang mendengar kalian. Ada pria berbaju hijau itu juga, contoh sempurna, jadi berhentilah mencoba berbicara keluar dari ini. Bab 3034. Kata-kata Arne sulit untuk ditelan, dan itu memicu kemarahan semua orang. Semua orang mulai merasakan kemarahan yang benar. Setelah orang di depan Jack mengutarakan keluhannya, kemarahannya tidak pernah hilang saat dia menatap Arne dengan gigi terkatup. Seolah-olah dia ingin melihat bagaimana Paviliun Rusa akan mencoba berbicara keluar dari sana. Itu akan menjadi satu hal jika dia tidak menunjukkan Jack, tetapi saat Jack menjadi bagian dari topik, kemarahan Arne mendidih. Segala sesuatu yang Jack terukir dalam pikiran Arne dengan jelas. Dia tidak bisa melupakan bagaimana Jack memandang mereka dengan jijik, benar-benar memandang rendah mereka. Jack bahkan memenangkan taruhan pada akhirnya, yang menyebabkan Arne semakin membenci Jack. Dia menyipitkan matanya, berbalik untuk melihat Jack. Siapapun bisa melihat racun di matanya. Dia tampak seperti ular, siap menyerang kapan saja. Arne mendengus. Orang ini hanya berpura-pura sebelum ini, aku tidak percaya kalian semua tidak tahu. Bahkan jika dia menang, itu semua karena dia beruntung. Dia hanya bersikeras mencoba melawan arus untuk membuat dirinya menonjol. Sama sekali tidak meyakinkan untuk menggunakan dia sebagai contoh. Konfliknya dengan kita sebelum ini hanya untuk membuat dirinya dikenal. Dia hanyalah seorang pejuang pengembara, jadi bagaimana dia bisa tahu siapa yang lebih kuat dan siapa yang akan menang? Arne benar-benar mengurangi kemenangan Jack dan bahkan menambahkan komentar sinis. Dia merasa seperti Jack baru saja beruntung, bahwa dia hanyalah seorang pria tidak penting yang ingin menonjol. Arne tampak-tampak jijik ketika dia berbicara juga. Seolah-olah Jack hanyalah sepotong sampah yang dibuang ke pinggir jalan. Rudy sangat marah setelah mendengar semua itu. Arne mencoba memutarbalikkan kebenaran dan mengejar Jack sama sekali. Dia tidak akan bisa menahan diri tidak peduli seberapa baik emosinya. Dia segera berdiri dari tempat duduknya dan menunjuk tepat ke wajah Arne. Kamu orang yang tidak tahu malu dan hina. Bagaimana kamu mengatakan bahwa kami hanya mengandalkan keberuntungan? Apakah kamu buta atau semacamnya? Mungkin ada yang salah dengan kepalamu. Kamu sepertinya telah melupakan semua yang terjadi. Jack sudah mengatakan bahwa dia telah bertaruh binatang itu untuk alasan yang sangat sederhana, Leslie akan kalah. Ada begitu banyak orang di sekitar ketika dia mengatakan itu, dan mereka semua telah mendengar semuanya. Kamu berdiri di dekatnya, jadi tidak mungkin kamu tidak mendengarnya. Rudy merasa seperti akan sakit karena marah sendirian. Dia telah bertemu banyak orang yang membuatnya jijik sebelumnya, tetapi tidak satu pun dari mereka yang bisa menggulingkan Arne. Arne tidak hanya menjijikkan tetapi juga memberontak, dia adalah pria yang tidak tahu apa-apa selain memfitnah orang lain. Setelah Rudy mengatakan itu, ekspresi Arne tidak berubah. Telingaku bekerja dengan baik, terima kasih, dan begitu juga ingatanku. Justru karena aku ingat apa yang dia katakan, aku yakin dia melakukan semua itu hanya untuk menonjol. Beritahu kami mengapa dia begitu yakin Leslie akan kalah. Apa alasannya? Jangan bilang itu intuisi,
karena bahkan seorang anak pun tidak akan percaya itu. Arne menunjuk tepat ke Jack, yang menyebabkan semua prajurit di sana segera terdiam. Beberapa dari mereka memandang Jack dengan rasa ingin tahu bagaimana Jack begitu yakin bahwa Leslie akan kalah sebelum pertempuran dimulai. Bab 3035. Bisakah dia memiliki jumlah wawasan dan pengetahuan? Apakah seperti yang dikatakan Arne, bahwa Jack hanya beruntung dalam pertaruhannya dan ingin menonjol dengan memilih serigala beku? Arne menyipitkan matanya saat dia memandang Jack dengan mengejek seolah menantangnya untuk melakukan sesuatu. Rudy sangat marah sehingga dia mulai terengah-engah. Matanya memerah dan tangannya gemetar, sepertinya dia siap untuk bergegas kapan saja. Dia tidak bisa berbicara lebih banyak dari Arne. Kemampuan Arne untuk memutarbalikkan kebenaran jauh di atas Rudy, dan Rudy merasa sangat tercekik dengan semua itu. Kebenarannya jelas tidak seperti itu, tetapi Arne tampaknya telah mengubah Jack menjadi pamer hanya dalam beberapa kata. Jack mengangkat alis dan menghela nafas tak berdaya saat dia menatap orang di depannya. Jika orang itu tidak menunjukkannya, dia tidak akan terseret ke dalam ini. Dia bukan seseorang yang menikmati masalah yang tidak perlu seperti itu. Selain itu, tidak akan ada hasil dari argumen ini sama sekali. Bagaimanapun, mereka tidak bisa saling bertarung, dan yang bisa mereka lakukan hanyalah mengoceh. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang akan menyeretnya ke dalam ini, menyebabkan dia merasa jengkel dan sedikit marah pada saat yang sama. Dia menghela nafas sambil menatap Rudy, yang hampir mati karena marah. Dia tahu bahwa mungkin akan ada kata-kata yang lebih menjijikkan lagi jika dia tidak mengatakan apa-apa. Jack tidak takut akan masalah. Dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Rudy, menarik Rudy kembali. Rudy tidak akan bisa mengalahkan Arne dalam perang kata-kata, dan dia hanya akan kalah jika melanjutkan. Dia benar-benar merah karena marah. Seolah-olah sekering telah dinyalakan ketika dia memberitahu Jack, anjing ini melewati batas. Jika bukan karena berbagai batasan, saya akan lari ke sana dan menamparkan wajahnya yang jahat itu. Jack menghela napas, dia bisa memahami perasaan Rudy dan tahu bahwa dia berdiri untuk meneriaki Arne karena dia sudah mencapai batasnya. Dia berkata dalam hati, kamu tidak bisa mengalahkannya seperti ini, jadi tidak ada yang perlu diperdebatkan. Setelah mengatakan itu, Jack berdiri sendiri dan menghadap Arne. Arne terlihat mencari pertarungan ketika dia melihat Jack berdiri, seolah dia siap untuk melewati 300 pertarungan melawan Jack dengan kata-kata. Jack dengan ringan mendengus dan berkata dengan jijik, kamu benar-benar saudara Leslie, Arne, sama-sama bodoh satu sama lain. Kamu jelas-jelas mencoba mengancam semua orang untuk melakukan apa yang kamu inginkan, tetapi kamu menyalahkan orang lain, orang yang sangat membual, itulah sebabnya semua orang berpikir bahwa dia akan menang. Dia mengatakan bahwa dia adalah murid terpilih dari Paviliun Rusa, tapi bagiku, gelar itu hanyalah aksesori. Semua orang tahu bahwa hubungan Leslie dengan kepala tetua Paviliun Rusa sangat dekat. Aku punya alasan yang sangat sederhana untuk berpikir bahwa Leslie akan kalah. Itu karena aku tahu bahwa Leslie sama sekali tidak memiliki keterampilan murid terpilih. Paling-paling, dia hanya akan menjadi murid batiniah. Dia hanya diberi gelar karena hubungannya dengan kepala tetua. Jack mengucapkan kata-kata itu dengan benar, tanpa meninggalkan ruang untuk keraguan. Ketika semua orang mendengar penjelasannya, ekspresi mereka menjadi cerah seolah-olah ada sesuatu yang diklik. Kata-katanya masuk akal. Bab 3036. Ketika Leslie diperkenalkan sebelumnya, beberapa orang telah menyebutkan hubungan Leslie dengan kepala sesepuh Dir Paviliun. Pada saat itu, semua orang merasa seperti kepala tetua pasti akan memelihara Leslie dengan sumber daya terbaik karena mereka memiliki hubungan dekat satu sama lain. Keterampilan Leslie pasti akan lebih baik daripada murid biasa yang dipilih dari klan kelas 7. Namun, kebenaran membuktikan segalanya. Dia sudah mati, tubuhnya benar-benar menghitam. Itu membuktikan bahwa keahliannya tidak seberapa. Dengan penjelasan Jack, semua orang mulai setuju dengan pernyataannya. Leslie menjadi murid terpilih bukan melalui keahliannya sendiri tetapi melalui cara lain. Dia tidak memiliki skill sama sekali, tapi dia berhasil mengelabui semua orang karena posisi palsu yang dia pegang. Itu menyebabkan semua orang mempertaruhkan kristal roh mereka padanya. Arne tidak menyangka Jack benar-benar bisa menjelaskannya.
Dia menyadari keterampilan Leslie, dan fakta bahwa ia menjadi murid terpilih melalui keterampilannya. Dia bukan saudara laki-laki Leslie, tetapi sepupunya. Keduanya memiliki beberapa konflik sebelumnya. Mereka sangat dekat dalam hal keterampilan. Dia juga telah melalui banyak hal saat dia tumbuh. Bahkan jika mereka terkait dengan kepala tetua dan memiliki akses ke sumber daya yang lebih baik daripada rakyat biasa, itu tidak berarti bahwa mereka menjadi murid terpilih melalui cara yang tidak sah. Jika kepala sesepuh berani melakukannya, maka posisinya akan dipertaruhkan. Kepala tetua pasti tidak akan melakukan sesuatu untuk membahayakan prospeknya sendiri seperti itu. Kali ini, giliran Arne yang sangat marah. Dia menatap Jack dengan mata melebar dan berkata, "Kamu mengatakan omong kosong." Leslie sampai ke tempat dia berada melalui kerja kerasnya. Dia menjadi murid pilihan melalui keahliannya sendiri. Rekan-rekan muridku bisa menjamin itu. Mendengar apa yang dia katakan, Jack dengan dingin tertawa, "Kalian semua dari klan yang sama, kalian secara alami akan saling melindungi. Ketika kalian mencoba menggertak orang lain sebelumnya, Leslie bukanlah satu-satunya, memerintah dirimu sendiri atas para pejuang pengembara. Semua orang tahu betul bahwa kalian semua berasal dari sarang yang sama. Tidak peduli apa yang kamu katakan, rekan-rekan muridmu pasti akan setuju. Tentu saja, mereka tidak akan membantu orang luar sepertiku." Arne sangat marah sehingga mulutnya mulai bergetar. Dia merasa seperti terjebak tanpa jalan keluar. Sebelum ini, dia selalu menjadi orang yang mendorong orang ke sudut, tetapi sekarang setelah orang lain membalikkan keadaan, Arne tidak tahan. Dalam kemarahannya, dia mulai kehilangan dirinya sedikit. Dia mengatupkan giginya saat dia berteriak pada Jack, "Kamu pria yang tidak tahu malu dan tercela. Kamu hanya tahu bagaimana memutarbalikkan kebenaran. Berdasarkan apa yang kamu katakan, bukankah itu berarti tidak ada cara bagi kita untuk membuktikan diri?" Petik 2. Jack mengangkat alis saat dia dengan dingin menatap Arne, "Aku tidak memutarbalikkan kebenaran, jadi berhentilah menangis di sini. Ada banyak hal yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Aku menggunakan penilaianku sendiri untuk bertaruh, binatang itu, dan saya akhirnya menang. Itu sebabnya saya bisa mengatakan semua ini. Jika saya kalah, Anda bisa mengatakan bahwa saya salah, tetapi saya tidak kalah." Saat Jack mengatakan itu, Arne tampak seperti baru saja diberi racun. Wajahnya berubah menjadi sangat gelap. Setelah Jack mengatakan semua itu, dia merasa tidak ada yang bisa dia katakan. Rudy memiliki keinginan untuk bertepuk tangan untuk Jack. Semua kemarahan yang dia derita sebelumnya telah bubar. Dia diam-diam memberi Jack acungan jempol saat dia bersorak untuk Jack di dalam hatinya. Pada saat itu, pria berkumis berdiri dan berkata, "Saya merasa pria ini sangat masuk akal. Dia hanya menggunakan penilaiannya sendiri untuk bertaruh pada binatang itu. Kebenaran membuktikan bahwa penilaiannya benar. Apa yang dia katakan yang barusan adalah kebenaran. Leslie hanya menggunakan hubungannya untuk menjadi murid terpilih." Bab 3037, dia mungkin terlalu tersanjung sampai-sampai dia tidak tahu levelnya yang sebenarnya. Begitulah cara dia berhasil menipu semua orang untuk bertaruh padanya. Orang ini benar. Semuanya telah terbukti. Ini benar-benar terlalu berlebihan. Ini sangat membuat frustrasi. Kami tidak pernah memiliki banyak prajurit pengembara, tetapi kami ditipu oleh kalian semua untuk mempertaruhkan uang kami pada sepotong sampah. Aku merasa ingin batuk darah hanya memikirkannya. Aku sebenarnya ditipu oleh sampah yang hanya tahu bagaimana menyombongkan diri. Memalukan hanya memikirkannya. Berhentilah dengan omong kosong dan bayar kembali kerugianku. Kaulah yang menipu kami. Mengaku sebagai murid terpilih dari Paviliun Rusa ketika dia mendapatkan posisinya melalui cara lain. Betapa tak tahu malu. Itu benar. Cepat dan bayar kami kembali. Saya tidak ingin mendengar penjelasan Anda lagi. Semakin Anda mencoba, semakin buruk kedengarannya. Kalian semua hanyalah sampah yang tidak memiliki keterampilan untuk mendukung posisi Anda. Sebenarnya, semua orang tahu bahwa kemungkinan mereka akan dibayar kembali sangat kecil. Mereka masih keluar hanya untuk melampiaskan frustrasi mereka. Arne belum pernah dipermalukan seperti ini sepanjang hidupnya. Menghadapi semua tuduhan dan keraguan itu, dia sangat marah. Tubuhnya mulai gemetar dari segalanya. Murid-murid Paviliun Rusa semuanya menjadi merah karena marah juga.
Semua orang mulai berteriak meminta Arne dan yang lainnya untuk membayar mereka kembali, merasa seperti mereka adalah sekelompok penipu. Menghadapi kebisingan yang semakin keras, Arne tidak bisa lagi menahan diri. Dia berteriak, "Mengapa saya harus membayar Anda kembali? Anda mempertaruhkan kristal roh sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan kami. Apa yang dikatakan bocah itu sebelumnya hanya dibayangkan olehnya. Itu sama sekali bukan kebenaran." Jack mengangkat alisnya, berkata dengan tenang, "Bagaimana ini tidak benar? Apakah saya kalah taruhan? Apakah Leslie benar-benar memenangkan pertandingannya? Binatang itu tidak terlalu kuat, tetapi Leslie masih kalah dan mati dengan sangat mengerikan sehingga bahkan mayatnya hangus. Berapa banyak korek api yang terjadi di Kolosseum? Berapa banyak dari mereka yang benar-benar dibunuh oleh binatang itu? Salah satunya adalah Leslie. Kamu mengklaim bahwa itu karena dia tidak beruntung, tapi aku merasa itu hanya karena dia terlalu lemah." Kata-kata Jack sangat menyenangkan semua orang. Mereka semua merasa Jack mengatakan yang sebenarnya. Arne sangat marah sehingga dia terus membuka dan menutup mulutnya, terutama karena dia tidak tahu bagaimana harus merespons. Bagaimanapun, Leslie benar-benar mati pada akhirnya. Bahkan mayatnya benar-benar menghitam. Itu pasti kebenarannya. Tidak peduli apa yang dia katakan, tidak ada cara untuk meyakinkan semua orang. Jack memandang Arne dengan sedikit jijik. Tatapan itu sepertinya mengatakan kepada Arne bahwa Jack telah menggunakan metode Arne sendiri untuk melawannya. Pada tampilan Jack, Arne tiba-tiba membeku. Dia merasa seperti gunung berapi yang benar-benar meletus. Dia maju selangkah dan berteriak keras, "Aku akan membuktikan semua yang aku katakan. Leslie dan aku pasti menjadi murid terpilih atas jasa kami sendiri. Leslie dan aku memiliki kekuatan yang hampir sama. Aku akan menggunakan diriku untuk membersihkan nama Leslie." Bab 3038. Ketika Arne mengatakan semua itu, dia memiliki ekspresi kebencian yang intens di wajahnya. Seolah-olah Jack adalah orang yang sangat menjijikkan. Ketika Jack mendengar Arne, dia tertawa dan mengangkat alisnya, "Bagaimana kamu akan membuktikannya? Apakah kamu akan membuktikannya melalui pertempuran? Apakah kamu akan melawan binatang buas di Kolosseum seperti Leslie? Jika kamu menang, apakah itu akan membuktikannya? Anda adalah murid terpilih yang sah. Menurut Anda seberapa meyakinkan itu? Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa selalu ada kemungkinan Anda beruntung dan memilih binatang yang lebih lemah. Lalu, saya pikir itu tidak akan menunjukkan apa-apa bahkan jika kamu menang." Kata-kata Jack memotong salah satu dari rencana Arne. Jadi bagaimana jika dia menang? Itu tidak akan membuktikan apa-apa pada akhirnya. Arne merasa sangat frustrasi. Rasanya dia bisa pingsan kapan saja. Dia menatap Jack dengan kebencian yang mendalam. Jack baru saja memasang jebakan di mana-mana. Semua orang bisa melihat apa yang dilakukan Jack, tapi Arne tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin membersihkan namanya dan Leslie, jadi semua orang harus mengakuinya. Bahkan jika tidak semua orang melakukannya, dia setidaknya membutuhkan mayoritas. Namun, kata-kata Jack telah membuat segalanya menjadi lebih sulit baginya. Arne mengambil napas dalam-dalam saat matanya semakin melebar, sedemikian rupa sehingga mereka mengancam akan keluar dari rongganya. Setelah waktu yang lama, Arne tiba-tiba tertawa. Tawanya semakin dibesar-besarkan. Ketika semua orang melihat bagaimana dia bertindak, mereka mulai bertanya-tanya apakah Arne sudah gila dari semua yang terjadi. Kalau tidak, mengapa dia tertawa begitu banyak pada suatu saat? Setelah tertawa lama, dia akhirnya berhenti. Jack sangat tenang sepanjang waktu. Tidak peduli seberapa berlebihan Arne tertawa, dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dia tetap menatap Arne. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa senyum Arne tidak tulus, tidak peduli seberapa keras dia tertawa. Itu sama sekali bukan ledakan tawa yang datang dari hati. Sebaliknya, kegilaan yang datang setelah dipaksa ke dalamnya. Arne menenangkan diri, dia mengambil napas dalam-dalam sebelum memelototi Jack dengan mata memerah. Dia berkata dengan keras, "Saya akan memulai taruhan besi hitam. Akankah keberuntungan masih berperan?" Saat dia mengatakan bahwa seluruh tempat terkejut. Hampir semua orang memiliki mata melebar saat mereka melihat Arne. Semua orang di luar Rudy tahu apa arti taruhan seperti itu. Suasananya hening, tetapi meletus sekali lagi. Dia benar-benar memulai taruhan besi hitam.
Sepertinya dia sudah gila. Bahkan mempertaruhkan nyawanya, dia mencoba membersihkan nama Leslie. Sepertinya tidak ada cara lain untuk membersihkan namanya jika dia tidak memulai taruhan besi hitam. Dia harus bertarung 3 pertandingan terus-menerus dan memenangkan semuanya. Sudah lama sejak 100 Beast City dibuka, tetapi jumlah orang yang mendapatkan medali besi hitam dapat dihitung dengan satu tangan. Sepertinya Arne benar-benar telah dipaksa dengan cara gila untuk membuktikan dirinya. Dia bertindak terlalu jauh. Jika dia tidak beruntung, dia mungkin akan mati seperti Leslie. Dia mungkin akan mati sama parahnya. Mempertaruhkan nyawanya untuk beberapa kehormatannya, apakah itu benar-benar sepadan? Bab 3039. Saya pikir itu layak. Jika mereka tidak benar-benar menjadi murid terpilih melalui cara yang tidak sah, mereka pasti tidak akan bisa menelan tuduhan ini. Dia harus membuktikan dirinya dengan pasti. Setelah mendengar semua itu, Rudy sangat bingung. Apa yang mereka maksud dengan memenangkan 3 pertandingan berturut-turut? Apa itu taruhan besi hitam? Apa hubungannya dengan medali besi hitam? Dia telah mendengar dari Jack bahwa mendapatkan lencana besi hitam berarti Anda harus memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Bahkan mengetahui bahwa dia tidak tahu apa arti taruhan besi hitam. Karena itu taruhan, mengapa harus melibatkan medali? Namun, Jack tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun kepadanya saat itu. Ketika Arne dengan sombongnya mengatakan bahwa dia akan memulai taruhan besi hitam, ekspresi Jack segera berubah. Dia memiliki senyum di wajahnya, tetapi sifat mengejek dari senyum itu jelas bagi siapapun. Jack mengangkat alisnya dan berkata, memulai taruhan besi hitam benar-benar akan membersihkan namamu dan saudaramu yang telah meninggal. Ini akan membuktikan bahwa kalian berdua benar-benar mendapatkan tempatmu sebagai murid terpilih. Namun, kamu tidak dapat mundur setelah kamu memulainya. Apakah Anda yakin dapat memenangkan 3 pertandingan berturut-turut? Apakah Anda dapat meninggalkan panggung hidup-hidup? Saat Jack mengatakan itu, Arne tiba-tiba mengangkat kepalanya dan dengan dingin menatap Jack, berhentilah memandang rendah orang lain. Karena aku telah memutuskan untuk melakukan taruhan besi hitam, itu berarti aku yakin bahwa aku akan menang. Aku tahu mengapa Anda mengatakan semua ini. Anda ingin saya mundur dan tidak punya cara untuk membersihkan nama saya. Saya katakan, saya menolak. Singkirkan rencana kecil Anda. Saya ingin semua orang tahu seberapa banyak lelucon Anda sebelumnya, kata-kata itu. Kamu hanya pria tidak penting yang memenangkan taruhan melalui sedikit keberuntungan. Senyum Jack tetap di wajahnya, tidak memiliki bantahan untuk kata-kata itu. Jack hanya berdiri diam di samping. Rudy yang duduk di sebelah Jack sangat penasaran setelah mendengar apa yang dikatakan Jack. Yang lain tidak mengenal Jack, tetapi setelah sekian lama bersamanya, Rudy sangat memahami Jack. Dengan keadaan Jack, tidak mungkin Jack mengatakan semua itu. Dalam hati Jack, semua yang sebelumnya tidak perlu. Bahkan jika dia ingin membuat marah pihak lain, dia tidak akan melakukannya dengan menawarkan nasihat. Dia sebenarnya telah menyarankan Arne untuk tidak memulai taruhan besi hitam dan bahkan menyoroti hal-hal negatif dari taruhan tersebut. Itu terlalu berbeda dari cara Jack biasanya bertindak. Namun, bahkan jika dia memiliki beberapa kecurigaan, dia tidak bisa hanya menyuarakannya pada saat itu. Karena dia telah mengatakan semua itu, Jack secara alami memiliki rencananya sendiri. Dengan hatinya yang sudah siap, Arne mungkin berpikir bahwa tidak ada lagi alasan untuk terus berbicara dengan Jack. Dia duduk kembali dan membuang muka, tidak lagi menatap Jack. Hanya saja, kemarahan dan kebencian di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Jack mengangkat alisnya saat dia berbalik dan duduk kembali di tempat aslinya. Pada saat itu, panggung sudah dibersihkan. Itu tampak seperti baru. Semua jejak pertempuran sebelumnya telah menghilang. Pertandingan berikutnya sudah dimulai, hanya saja semua orang terlalu sibuk dengan paviliun rusa untuk diperhatikan. Baru saat itulah kerumunan perlahan menenangkan diri. Setelah Jack duduk, Rudy bertanya dengan tidak sabar, apa taruhan besi hitam itu? Apa hubungannya dengan medali besi hitam? Mengapa dia harus memenangkan 3 pertandingan berturut-turut? Aku tidak bisa mengerti semua yang dikatakan tadi, sekarang sama sekali. Cepat jelaskan padaku. Aku merasa sangat frustrasi. Bab 3040. Jack mengangguk, tersenyum ketika dia menjelaskan, ketika kita baru saja memasuki kota, kebetulan ada seseorang yang berjalan dengan medali besi hitam.
Mereka yang memenangkan medali disebut prajurit besi hitam. Ketika prajurit normal melihat prajurit besi hitam, mereka memberi jalan padanya. Meskipun mereka pasti sedikit cemburu, mereka sebagian besar dipenuhi dengan rasa hormat. Jika yang dibutuhkan hanya memenangkan 3 pertandingan berturut-turut secara normal, mereka tidak akan begitu hormat. Petik 2. Rudy bahkan lebih bingung lagi, tapi dia tidak menyela Jack, dan diam-diam mendengarkan. Jack melanjutkan menjelaskan, saya mengatakan begitu banyak hanya untuk menunjukkan kepada Anda bahwa mendapatkan medali besi hitam adalah sesuatu yang sangat sulit. Untuk mendapatkan medali besi hitam, Anda harus memulai taruhan besi hitam sebelum pertempuran. Taruhan besi hitam adalah taruhan naik level. Batas atas taruhan dinaikkan menjadi 1 juta kristal roh dari 50.000. Setelah mendengar itu, mulut Rudy melebar kaget. Dari 50.000 menjadi 1 juta. Itu adalah lompatan besar. Rudy sama sekali tidak menyangka. Tidak heran itu disebut taruhan besi hitam. Bahkan bagi para pejuang kaya dari klan kelas tinggi, 1 juta kristal roh bukanlah hal yang mudah. Lagi pula, itu jelas bukan jumlah yang kecil. Rudy bergumam, kalau begitu kau benar-benar akan bangkrut jika kalah. Sebagai seorang alkemis, Rudy lebih kaya dari prajurit biasa. Namun, bahkan setelah mengumpulkan begitu banyak kekayaan, masih tidak mungkin dia akan mengeluarkan 1 juta kristal roh sekaligus. Jumlah itu cukup untuk benar-benar mengeringkan Rudy. Memikirkan itu, dia bergidik. Jack melanjutkan menjelaskan, memulai taruhan besi hitam akan memungkinkan Anda untuk mendapatkan medali besi hitam setelah memenangkan 3 putaran berturut-turut. Pertandingan normal tidak akan pernah memberi Anda medali besi hitam. Saat Anda memulai taruhan, Anda tidak akan diizinkan turun dari panggung kecuali Anda memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Rudy mengerutkan kening dan berkata, jadi maksud Anda, bahkan jika Anda terluka setelah memenangkan 1 pertandingan, Anda harus terus maju. Anda harus melanjutkan 2 pertempuran berikutnya. Hanya dengan menyelesaikan 3 pertandingan dan memenangkan semuanya, apakah kamu akan diizinkan pergi? Jack mengangguk. Rudy semakin pintar. Dia baru saja menawarkan beberapa petunjuk, dan Rudy segera memahami aturannya. Rudy menghela nafas dan menjawab dengan serius, kalau begitu kemungkinan matinya pasti terlalu tinggi. Akan dianggap bagus jika bahkan setengah dari orang yang memulai taruhan seperti itu selamat. Jack mengangguk, mengacungkan 3 jari, kamu terlalu optimistis memikirkannya. Dari 10 orang yang memulai taruhan besi hitam, hanya 3 yang selamat. Itu berarti ada kemungkinan 70% untuk mati. Bibir Rudy berkedut, hanya menyisakan keterkejutan di hatinya. Tidak heran semua orang bereaksi seperti itu setelah mendengar bahwa Arne akan memulai taruhan besi hitam. Disitulah masalahnya. Untuk membersihkan namanya, Arne berencana untuk tidak pernah turun dari panggung kecuali dia meninggal. Itu cukup untuk menunjukkan seberapa percaya diri Arne pada dirinya sendiri, atau Arne tidak akan pernah memulai taruhan itu. Rudy mengerjap sambil berkata dengan penuh semangat, taruhan besi hitam adalah sesuatu yang baik untuk kita. Kita bisa bertaruh 1 juta kristal roh. Jika peluangnya bagus, kita mungkin bisa memenangkan beberapa juta sekaligus. Meskipun dia tidak tahu mengapa Jack membutuhkan begitu banyak kristal roh, Rudy akan tetap dengan tulus bahagia untuk Jack jika mereka menang dan mendapatkan lebih banyak kristal roh. Jack mengangguk, ini jelas hal yang baik untuk kita. Bersambung.